Pada bulan Maret tema kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan pada bulan April ini Works of the Spirit 1 Korintus 2 ayat 11. Kalau diringkas artinya karya Roh Kudus yang mengalami kemenangan gilang gemilang. Saudara, di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini berbicara mengenai kualitas kekristenan kita. Dan untuk mencapai kualitas kekristenan yang dewasa, kita harus semakin maju, semakin bersemangat, semakin berkenan pada Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan ini harus ada satu perjuangan, sehingga pada akhirnya kita mengalami suatu kemenangan yang gilang gemilang. Kekristenan tidak boleh mundur, tidak boleh stagnan, tetapi harus terus meningkat maju. Kita ambil contohnya, yaitu yang terambil di dalam 2 Raja-Raja 4, ayat 8-17, yaitu tentang perempuan Sunem. Ya. Saudara boleh baca nanti di rumah, catat aja, yaitu di dalam 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja 4, ayat 8-17, tentang perempuan Sunem. Dikatakan bahwa di kota Sunem tinggal seorang keluarga, sebuah keluarga yang terkenal dengan sebutan perempuan Sunem. Ya, secara ekonomi mereka tidak membutuhkan apa-apa. Kehidupan keluarganya sangat baik, diberkati, kaya, ya. Mereka hidup pada zaman Raja Yoram, Raja Israel, dan di masa pelayanan Nabi Elisa, di mana iman dan perbuatannya tercatat di Alkitab dan tercatat di surga. Dikatakan pada suatu hari Elisa pergi ke kota, yaitu kota Sunem, dan apa yang dilakukan perempuan Sunem ini, dia mengundang Elisa untuk mampir di rumahnya, ya, untuk makan, dan akhirnya setiap kali Elisa ke kota Sunem, dia selalu mampir makan bersama, dan itu berkali-kali dilakukan. Saudara, ini menggambarkan bahwa perempuan Sunem ini sangat tertarik akan hal-hal yang rohani, akan perkara-perkara yang rohani, ya, bukan sekedar dia urus bisnisnya, pekerjaannya, atau rumah tangganya, tetapi dia juga tertarik akan hal-hal yang rohani. Dengan mengundang Elisa, setidaknya dia berharap dengar sesuatu dari mulut Elisa dan kerinduan akan firman Tuhan yang diucapkan oleh Elisa. Saya yakin dan dengan berkomunikasi dengan hamba Tuhan itu akan menimbulkan iman, dan kita percaya iman yang kokoh dalam hatinya, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Saya mengalami bagaimana dulu waktu pertama-tama suami saya bertobat. Di situ kami juga menyediakan satu kamar, di situ hamba-hamba Tuhan menginap di tempat kami, Pak Damaris, Petrus Agung, ya, terus Silas Bella, Alex Iranata, ya, itu yang di Semarang itu siapa namanya, Ibu Anas Baja, ya, itu selalu menginap di rumah kami, dan kita senang karena sambil makan kita dengar apa firman Tuhan yang keluar dari mulutnya, sehingga iman kita diperkuat. Saudara, perempuan ini suka memberi, yaitu orang yang murah hati, dan perempuan ini hidupnya melekat pada Tuhan. Kekayaan yang dia miliki tidak untuk dirinya sendiri. Dia tahu berkat itu datangnya dari Tuhan, dan dia katakan bahwa ini ciri daripada salah satu orang yang dewasa rohaninya. Dia mungkin nggak bisa berkhotbah, dia nggak bisa konseling, tapi dia pelayanan di mana berkat Tuhan itu dia pakai untuk pelayanan kasihnya. Saudara, memberi ini adalah sifat Allah, Yohanes 3 ayat 16. Dan dikatakan kalau dalam Matius 10, 40-42, barang siapa menyambut seorang nabi, ia akan terima upah nabi. Siapa yang memberi air secangkir sesungguhnya, ia tidak kehilangan upahnya.
Dan pada waktu mereka makan-makan itu tidak ada pembicaraan apa-apa waktu itu sehingga Alkitab tidak menuliskan apa-apa. Elisa menikmati makanan disediakan keluarga ini. Alkitab berkata setiap kali Elisa ke kota itu selalu mampir di rumah perempuan Sunem itu. Sejak itu mereka sering bertemu dengan perempuan dan suaminya yang selalu menjamu Elisa. Saudara, Elisa ini bukan gambaran bukan seorang nabi biasa, tapi orang yang melayani Tuhan, yang membawa kegerakan dan lawatan Tuhan, pengurapan Tuhan di antara orang Israel. Dia melakukan 2 kali mujizat lebih banyak dari Elia. Elia melakukan 7 mujizat besar. Elisa selama hidupnya melakukan 13 kali mujizat. Dan waktu dia mati, tulang-tulangnya membangkitkan orang mati jadi total 14 kali. Sampai kemudian pada suatu hari naik kepada satu poin. Wanita ini berkata kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa yang selalu datang dan makan itu adalah abdi Allah yang kudus. Karena sudah berkali-kali kita menjamu Nabi itu makan. Mari kita beri dia lebih dari sekedar makanan. Dan suaminya tanya, apa itu? Yaitu membuat kamar untuk abdi Allah itu. Dikatakan, gimana perempuan Sunem ini tahu? Yang pertama dia tahu karena ada karya roh di dalam hidupnya. Ya, perempuan Sunem ini hidupnya melekat pada Tuhan. Dia tahu mana yang baik, mana yang jahat. Dia tahu mana yang berkenan dan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Di balik kesuksesan seorang suami ada istri yang melekat pada Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Selain itu, setelah dia bercakap-cakap dengan Elisa, dia bisa melihat, bisa bahwa di wajahnya Elisa ini adalah abdi Allah yang kudus, yang selalu memuliakan nama Tuhan. Ya. Kan sekarang ini banyak nabi-nabi yang palsu. Kita ingat bagaimana Elia dengan 450 nabi Baal ya. Karena itu ini nabi Allah yang kudus. Karena itu untuk bertindak ambil keputusan. Ini perempuan Sunem ini menghormati suaminya ya, tundukkan suaminya seperti Efesus 5, 1 Petrus 3, dia runding sama suaminya. Saudara, saat zaman sekarang ini keadaan umat Tuhan itu kadang-kadang parah ya. Nggak tahu mana yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Allah, ya, karena hidupnya kurang melekat kepada Tuhan. Perempuan Sunem ini dikatakan dia berkata kepada suaminya, mari kita bangunkan sebuah kamar di atas dengan dinding dari batu, disediakan kamar, tempat tidur, meja, kursi, kandil. Dan suaminya berkata, oke, lalu mereka membangun sebuah kamar di atas. Zaman itu, kalau orang mempunyai kamar di atas itu adalah kamar yang paling istimewa. Jadi dia berikan kepada hamba Allah ini kamar yang istimewa. Karena kamar di atas ini adalah kamar yang nyaman, ya, yang sejuk, dingin, tidak panas. Dan itu membuat nabinya bukan sekedar memberi makan, tapi membuatkan tempat yang istimewa. Ya. Dan sejak itu terjadi pembicaraan antara perempuan Sunem dan keluarganya dengan Nabi Allah ini. Nabi Allah ini berkata, engkau sudah bersusah-susah berbuat seperti ini, apa yang dapat aku lakukan bagimu? Dan Elisa sebagai hamba Allah tahu apa yang diperlukan wanita itu, yaitu dia tidak punya anak dan suaminya sudah tua. Sebenarnya perempuan Sunem ini tidak menuntut balas. Dia memberi dengan ikhlas, ya. Hingga dia berkata, aku tinggal di tengah kaumku, ya. Kekayaan dia punya, kedudukan dia punya. Memang anak dia tidak punya. Akhirnya singkat ceritanya perempuan ini akhirnya mendapat mujizat. Elisa berkata, tahun depan engkau akan menggendong anak laki-laki, dan akhirnya perempuan ini menerima mujizat mempunyai anak. Ini adalah mujizat yang pertama. Saudara, mari kita tingkatkan kehidupan kekristenan kita untuk lebih maju lagi. Perempuan Sunem ini selalu menjamu makan nabinya, tapi dia naik
tingkat, yaitu membangunkan kamar di atas supaya nabinya bisa tinggal bersama dengan mereka sekeluarga. Yang menarik, dia bukan menyediakan kamar dan tempat tidur, tapi ada meja kursi dan kandil. Saudara, apa fungsinya meja kursi? Meja kursi itu untuk membaca Alkitab, ya, untuk menulis sesuatu di tempat di mana orang bisa bekerja, orang bisa belajar, ya. Kehidupan kita sebagai orang Kristen perlu belajar, saudara. Kalau sudah berhenti nggak belajar, berhenti nggak pelayanan, maka kita akan berhenti dari segala-galanya. Banyak orang Kristen yang sudah puas dengan keadaannya, nggak mau belajar lagi, nggak punya visi, ya, menyibukkan diri dengan hal-hal yang nggak penting tiap hari, hidupnya ya diisi di depan TV, di depan komputernya, mau cari apa nggak jelas, bangun pagi nggak tahu apa yang mesti dikerjakan, ya, semuanya kosong, tidak pernah ada visi lagi. Dan apa yang akan terjadi dengan kehidupan seperti ini? Orang yang dalam keadaan ini adalah orang yang hidupnya menuju ke hidup yang penuh dengan kehancuran, ya, karena tidak ada harapan yang ia nantikan. Buat saya, kalau hidup sudah kehilangan visi atau arah kemana Tuhan mau bawa, tidak tahu, hidup ini akan menjadi sengsara. Karena kita sudah tidak dipimpin Tuhan, kita akhirnya jadi pengembara sendiri, ya, pengembara yang tidak tahu jelas, hidupmu tidak akan tahu kemana, dan akan berakhir pada suatu kehidupan yang mengerikan. Kita jangan sampai berhenti belajar, kerja terus apa yang rencana dan kehendak Tuhan ada dalam hidup kita. Ayo kita kejar. Kita mau belajar, baca Alkitab, belajar, ya. Tetapi ketika Roh Tuhan membawa kita terus belajar dan belajar dan belajar, hidup kita akan terus naik tingkat, tidak stagnan, tidak mundur. Maka kita akan melihat keajaiban demi keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita. Saya katakan pada yang muda-muda, jangan berhenti belajar. Ayo belajar Alkitab, baca Alkitab, ya. Minta tuntunan Roh Kudus, jangan malas. Kita mau terus belajar Alkitab. Yang menarik bukan hanya tempat tidur dan meja kursi, tapi di situ juga diberi kandil atau pelita atau lampu. Apa maknanya? Di zaman dahulu tuh nggak ada lampu, saudara. Jadi begitu matahari terbenam, keadaan itu menjadi gelap. Orang berhenti bekerja, berhenti berjalan, berhenti beraktivitas, dan akhirnya berkemah di jalan dan tidur di kemah dan tidak melanjutkan perjalanannya, menunggu sampai fajar menyingsing. Nggak seperti sekarang, jalan ada penerangan, dulu nggak ada. Perempuan Sunem ini bisa berpikir sedemikian detail. Wanita ini mau berkata, Nabi Tuhan, engkau boleh tinggal di sini, ya, jam berapapun engkau datang di kamarmu, selalu ada lampu, ada kandil, sekalipun di luar gelap, ya, membuat engkau harus berhenti ada di kamar tersedia dengan lampu yang menyala, membuat kamarmu terang, tidak ada kegelapan. Saudara, setelah perempuan Sunem ini mendapatkan anak, ya, mukjizat pertama, anak ini bertambah besar dan membawa satu kebahagiaan di tengah keluarganya. Tetapi singkat ceritanya, anak itu pergi bersama ayahnya dan menjeritlah anak itu karena aduh kepalaku, kepalaku. Tapi ayahnya berkata, angkatlah dia, bawa kepada ibunya. Kenapa? Karena she will know how to do, ya. Karena kepada istrinya ini akan tahu apa yang akan diperbuat untuk anaknya. Dan akhirnya matilah anak itu di pangkuan ibunya. Saudara, apa yang dilakukan ibunya menghadapi kenyataan ini? Dia kehilangan berkat Tuhan anaknya, tapi dia tidak kehilangan imannya. Dibaringkanlah anaknya di tempat tidur abdi Allah di kamarnya itu. Dan dia pergi ke abdi Allah. Elisa gambaran Allah. Tindakannya ya datang pada Tuhan. Ini kuncinya. Alamat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan datang kepada Tuhan. Dan dia bilang, jangan khawatir. Perkataannya positif, perkataannya penuh iman. Anaknya mati, tapi dia bilang selamat.
Saudara, di dalam keadaan ini bukan mulutnya lagi yang bekerja, tapi imannya yang memegang peranan. Imannya tidak digoncangkan dengan kenyataan. Imannya tidak melihat kenyataan. Imannya itu melihat yang belum dia lihat. Imannya berkata-kata anaknya selamat walaupun sudah mati. Iman itu bukan untuk dipikir. Iman itu bukan untuk dirasa. Iman itu bukan untuk diraba. Tapi dipercayai dan diperkatakan. Karena mujizat ada di dalam mulut kita. Iman itu tidak statis tapi agresif. Tidak menyerah kepada keadaan. Ada roh yang bertempur untuk menerobos perkara yang tidak mungkin. Lawan dengan doa. Lawan dengan pujian. Lawan dengan doa puasa. Jangan pasif, jangan pasrah, jangan diam saja. Rubah nasibmu, rubah takdirmu. Musuh iman itu melihat diri sendiri ya, melihat kenyataan dan bingung. Saudara, memang hati perempuan ini sedih, tapi saudara, dia berani meminta haknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia berkata, adakah aku minta seorang anak laki-laki? Bukankah aku sudah bilang, jangan aku diberi harapan kosong. Lalu Elisa menyuruh Gehazi membawa tongkat, ditaruh di atas anak itu, tetapi tidak terjadi apa-apa. Maka Elisa pergi masuk kamar itu dan akhirnya berdoa kepada Tuhan. Singkatnya, anak itu akhirnya hidup kembali. Ini mujizat kedua. Yang pertama, dia menerima anak itu, dan yang kedua, akhirnya anaknya mati, terus anaknya ini dihidupkan kembali. Mujizat kedua. Di mana semua itu diadakan? Di atas kamar itu, di tempat Nabi Allah itu, di situ mujizat itu terjadi. Saudara, kita lihat kemudian dalam 2 Raja-Raja 2 pasal 8 dikatakan 7 tahun kota Sunem ini mengalami kekeringan, kelaparan. Elisa memberitahu perempuan Sunem untuk pergi dari tempat tinggalnya, menetap di Filistin 7 tahun lamanya. Perempuan ini taat apa yang dikatakan Elisa. Setelah 7 tahun, perempuan Sunem ini kembali ke negerinya dan bersaksi kepada raja bahwa Tuhan telah melakukan mujizat, perbuatan besar yang dilakukan Elisa, bahwa anaknya yang mati hidup kembali. Lalu raja menugaskan pegawai istana, pulangkan segala miliknya, segala hasil ladang itu, sejak ia meninggalkan negeri itu sampai sekarang. Itulah sebenarnya kisah perempuan Sunem yang tidak disebut namanya. Mujizat yang ketiga, dia menerima kembali apa yang sudah hilang. Saudara, ini sebenarnya kisah perempuan Sunem yang tidak disebut namanya, hanya ditulis perempuan Sunem, ya. Tapi ini menjadi terkenal pada waktu zamannya itu. Perempuan Sunem ini menjadi terkenal pada zamannya itu sampai pada hari ini, dan saya percaya sampai seterusnya namanya terdaftar di surga. Ini karena dia melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam tuntunan Tuhan. Hari ini Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan rangkaian mujizat seumur hidupmu. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kalau hidup kita selalu melekat pada Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tidak miring ke kiri dan ke kanan, hidup seturut firman-Nya, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kehidupan kekristenan kita ditingkatkan lebih lagi. Hari ini lebih baik dari kemarin. Bulan ini lebih baik dari bulan yang lalu. Tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Maka karya Roh Kudus dalam hidup kita akan melahirkan rangkaian mujizat di dalam hidupmu. Tuhan berkata, ayo naik lagi. Jangan puas dengan apa yang ada. Jangan cuma menjamu nabi dengan makanan, tapi siapkan kamar. Maka engkau akan melihat di kamar itu, yang dibangun itu, terjadi mujizat demi mujizat. Di kamar itu berkali-kali terjadi mujizat. Sekali lagi, kisah perempuan Sunem yang tidak disebut namanya ini menjadi terkenal di mana-mana. Di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, ada saatnya kita melewati kegelapan. Saat malam-malam yang pekat seperti perempuan Sunem, yaitu anaknya mati. Dan ketika semua di dalam hidup kita terjadi gelap, bahkan semua janji Tuhan rasanya gelap, tidak bisa diterima. Dan orang berkata, sudah berhenti saja ikut Tuhan, sudah gelap.
rasanya kegelapan itu membuat kita tidak ada harapan lagi. Mungkin tidak ada titik terang sedikit pun, tapi biarlah kita mau berkata, di dalam hidupku ada pelita tempat janji Tuhan. Ada pelita buat kegerakan Tuhan. Ada pelita buat cahaya government Tuhan dalam hidupku. Maka tidak akan pernah ada malam dalam hidupmu. Semalam apapun, segelap apapun dalam hidupmu, tetap ada terang Tuhan dalam hidupmu. Dan terang itu akan bercahaya menguasai kegelapan yang ada. Dan melahirkan mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban, kemenangan demi kemenangan. Amin.